Salam calon guru penggerak, salam bahagia bagi kita semua. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami dari CKB Angkatan 11 Kelompok 1305A, Kabupaten Magelang, BBGB Jawa Tengah, akan menyampaikan hasil ruang kolaborasi penugasan kelompok yang sudah kami lakukan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1305A yang terdiri dari 5 anggota, antara lain yang pertama Ibu Nia Kusamaya, SPD dari SMP Negeri 3 Mundilan. Yang kedua Bapak Agus Tamal Ngongo, SPD dari SMP Negeri 2 Mertoidan, yaitu saya sendiri. Yang ketiga yaitu Ibu Yuliana Retnaningsih, SPD dari SMAS Taruna Nusantara Magelang. Yang keempat yaitu Ibu Anis Kurniati, Eskom dari SMKS Muhammadiyah Salaman. Yang kelima yaitu Ibu Elsa Dwi Setiawati, SPD dari SD Negeri Sawang Argo. Dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada fasilitator dan pengajar praktik kami. Untuk fasilitator kami yaitu Bapak Zahid, SPD, yang telah banyak memberi ilmu yang luar biasa hebatnya. Terima kasih Pak Zahid. Dan kemudian kami juga tak lupa sampaikan terima kasih kepada pengajar praktik kami yaitu Bapak Rahma Huda Putranto yang dengan sabar membimbing kami. Baiklah Bapak Ibu, di bahan diskusi kali ini masih tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang kekuatan konteks sosio-kultural, di mana sosial kultural mempunyai makna gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok tertentu. Sosial kultural dalam pendidikan berfokus pada pemahaman tentang bagaimana konteks sosial budaya dan interaksi yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa kekuatan sosial kultural memiliki peran penting dalam proses pendidikan, yaitu dapat menuntun anak-anak berkarakter sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa konteks sosiokultural di daerah kita memiliki kekayaan yang unik. Nilai-nilai, tradisi, adat, istiadat, dan norma-norma sosial menjadi pilar kuat yang membentuk identitas masyarakat. Kemudian mengenai kolaborasi yang kami lakukan, yaitu pada modul 1.1G yang mana tujuan pembelajarannya adalah peserta mampu mengenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Kemarin kelompok kami sudah berdiskusi dan ada 3 bahan diskusi, yaitu yang pertama, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Dan yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang Anda dapat terapkan. Kemudian yang kami ambil dari kegiatan itu merupakan kegiatan budaya
yang ada di daerah kami, yaitu tradisi nyadran. Bapak Ibu, sebelum kita bahas tentang tradisi nyadran, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sejarah dan pengertian dari tradisi nyadran. Sejarahnya adalah di mana tradisi nyadran telah dilakukan sejak zaman Hindu-Buddha sebelum Islam masuk dan berkembang di Indonesia. Kemudian pada tahun 1284 terdapat tradisi yang serupa dengan nyadran yang disebut dengan srada. Meskipun sama-sama memberikan sesaji dan penghormatan kepada arwah orang yang telah meninggal, srada hanya dilakukan untuk memperingati kepergian raja. Seiring perkembangan zaman, tradisi srada kemudian diterapkan oleh seluruh kalangan dan mendapat banyak pengaruh dari ajaran Islam. Puji-pujian yang biasa dilantunkan dalam srada pun diganti dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, zikir, tahlil, dan doa. Tradisi nyadran berdasarkan sejarahnya merupakan suatu akulturasi budaya Jawa dengan Islam. Lalu, pengertian sendiri dari nyadran adalah bahwa nyadran itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu srada, yang berarti keyakinan. Tradisi nyadran merupakan satu budaya mendoakan leluhur yang sudah meninggal, dan seiring berjalannya waktu mengalami proses perkembangan budaya sehingga menjadi adat dan tradisi yang memuat berbagai macam seni budaya. Nyadran dikenal juga dengan nama ruahan karena dilakukan pada bulan Ruah. Tradisi nyadran terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan tergantung wilayah dan adat masyarakat setempat. Namun, pada umumnya profesi nyadran terdiri dari 1. Bersih atau membersihkan makam leluhur secara gotong royong dari kotoran dan rerumputan. Yang kedua, kirap atau arak-arakan. Peserta nyadran menuju ke tempat upacara adat yang dilaksanakan. Yang ketiga, ikrar atau ujub, yaitu menyampaikan maksud dari serangkaian upacara adat nyadran oleh pemangku adat. Yang keempat, doa dan kegiatan doa bersama yang dipimpin oleh pemangku adat. Kemudian yang kelima, tasyukuran atau prosesi makan bersama. Seluruh lapisan masyarakat yang hadir makan bersama dengan saling bersenda gurau untuk mengakrabkan diri. Bapak Ibu, makna dari tradisi nyadran adalah untuk mengenal, mengenang, dan mendoakan leluhur yang telah meninggal dunia. Makna dari tradisi nyadran juga memetik nilai-nilai kebaikan dari para pendahulu atau para leluhur. Hal ini selaras dengan pepatah Jawa kuno yang berbunyi, mikul dhuwur medem jero, yang bermakna ajaran-ajaran yang baik kita junjung tinggi, yang dianggap kurang baik kita tanam dalam. Mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan keberkahan untuk hidup merupakan juga makna dari nyadran. Serta nyadran juga memiliki makna sebagai sarana melestarikan budaya gotong royong sekaligus untuk menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Nilai-nilai yang relevan dari tradisi nyadran untuk diterapkan pada siswa antara lain 1. Gotong royong, yaitu untuk melatih siswa bersosial dengan masyarakat, menyiapkan untuk prosesi tradisi nyadran. Kemudian nilai yang relevan kedua,
yaitu religius, di mana melatih siswa untuk berdoa bersama, kemudian bersedekah dan rajin mengikuti pengajian. Nilai yang ketiga yaitu hidup rukun. Artinya menanamkan kepada siswa rasa saling tolong-menolong dan membantu sesama. Kemudian nilai yang keempat yang relevan dari tradisi nyadran untuk diterapkan pada siswa yaitu silaturahmi, mengajarkan kepada siswa untuk tetap menjalin hubungan baik antar sesama. Bapak Ibu, kemudian kami kelompok juga akan menyampaikan tantangan dan solusi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Untuk tantangan yang dihadapi sebagian di sekolah kami adalah 1. Kurangnya kesadaran siswa untuk melestarikan budaya daerah. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran religius yang tinggi pada siswa. Yang ketiga, kurangnya kesadaran siswa hidup rukun dan silaturahmi dengan sesama. Itulah tantangan sebagian di sekolah kami. Lalu dari tantangan tersebut, maka kami sepakat untuk mengambil beberapa solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada itu. Yang pertama, memberi pengertian dan mengkomunikasikan dengan wali siswa. Yang kedua, mengajak kolaborasi wali siswa dalam meningkatkan ibadah di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru dan wali siswa dalam memberikan teladan yang baik. Bapak Ibu yang hebat, hasil ruang kolaborasi penugasan kelompok yang sudah kami lakukan dalam pembelajaran kekuatan konteks sosio-kultural berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kami mengambil keputusan bahwa pendidikan yang diberikan bertujuan untuk memberdayakan siswa agar memahami dan menerima nilai-nilai karakter yang dijunjung tinggi, serta membantu mereka menginternalisasikannya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Dengan langkah ini, kami mencoba bukan hanya menjadi pendidik siswa untuk meraih unggul dalam pembelajaran saja, tetapi juga untuk membantu siswa untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, berempati, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Siswa diharapkan mampu memberi dampak positif dalam masyarakat, serta berkontribusi untuk menciptakan lingkungan belajar yang bermakna. Demikian Bapak Ibu untuk hasil ruang kolaborasi modul 1.1 tentang pembelajaran kekuatan konteks sosial kultural berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah kelompok lakukan. Mohon maaf apabila dalam kami menyampaikan masih banyak terdapat kekurangannya. Akhir kata terima kasih. Salam Guru Penggerak.